Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Lestari, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melakukan PPL 1, pertemuan 1 dalam pelajaran Desain Grafis Percetakan dalam materi pokok yaitu pengoperasian kamera digital menerapkan segitiga exposure. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya masuk? Masuk. Siapa yang udah masuk? Reza. Dia kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa karena enggak masuknya? Izin? Oh, izin kenapa ya? Ketua kelas? Oh, kantor adiknya. Oh iya, semoga cepat bisa masuk kembali ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini agar lebih berkahnya, mari kita sama-sama berdoa. Dan Ibu pengen ini dipimpin doanya sama ketua kelas, boleh ya? Oke, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa agar berkah pembelajaran pada hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Memasuki pelajaran hari ini, sebelum itu Ibu akan memberikan kalian pretest ya. Sebelum kita memulai pelajaran yang baru, Ibu akan memberikan kalian pretest untuk mengetahui segimana sih kemampuan wawasan kalian seperti itu ya. Oke, saya yang masih ingat kemarin minggu lalu materi apa yang kita bahas sebelum pertemuan ini? Saya, Bu. Ya, jenis-jenis fotografi. Ya, benar. Jenis-jenis fotografi ya. Saya, Bu. Fotografi kuliner. Saya, Bu. Fotografi prewedding. Saya, Bu Guru. Fotografi jurnalistik. Saya, Bu. Fotografi alam. Keempat jenis ini ya. Yang pertama jenis fotografi. Ya, jenis-jenis fotografi. Yang itu kan yang pertama adalah jenis fotografi kuliner ya. Nanti ketika kalian misalnya sudah lulus, mungkin kalian punya usaha ya, kalian bisa memanfaatkan skill kalian. Mungkin kalian mau foto produk makanan kuliner, kemudian kalian upload di sosmed. Ibu harapkan kalau kalian sudah punya skill, nanti ketika lulus, gunakanlah skill itu, manfaatkanlah skill kalian untuk menghasilkan sesuatu yang menghasilkan yang berguna bagi sekeliling kalian. Ya nak ya, itu motif. Ya, indikator pembelajaran kita hari ini adalah pengoperasian kamera digital. Ya, kita mengimplementasikannya dan kita menentukan settingnya. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan fungsi segitiga exposure, yakni ISO, shutter speed, dan aperture, dalam pengoperasian kamera digital dengan tepat dan penuh semangat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menentukan setting segitiga exposure, yakni ISO, shutter speed, dan aperture, dalam pengoperasian kamera digital dengan tepat dan saling kerjasama. Sebelum Ibu masuk di pembelajaran, Ibu mau sedikit ada breaking ice ya, ice breaking. Kalian tebak gambar. Ya, kira-kira nih siapa yang mau? Ayo. Ya, Walid. Coba kita lihat ya. Wah, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, pernah kalian kalian pasti sering foto kan? Ya jangan selfie doang dong ya. Pastilah kita foto misalnya di suasana ruangannya gelap atau di malam hari, kita pasti jengkel banget kan, hasilnya gelap gitu. Tentunya yang kita atur itu apanya sih? Seperti itu ya. Sekarang kita akan bahas bersama. Kita pecahkan solusinya bareng-bareng ya.
masalah kita nih karena hasil foto kita gelap, gimana solusinya biar menjadi terang dan bagus. Oke, segitiga exposure itu ada yang bisa bantu Ibu baca? Segitiga exposure. Dalam fotografi, exposure adalah ketepatan pencahayaan yang dihasilkan dari keseimbangan pengaturan ISO, obscure, dan shutter speed untuk menghasilkan foto yang tercahaya dengan baik, tidak terlalu gelap atau underexposure, dan juga tidak terlalu terang atau overexposure. Nama itu adalah ISO. Ya, ISO adalah nilai kepekaan sensor terhadap cahaya. Ya, misalnya nih, jika kita analogikan kita berada di pantai, ya. Kalau di pantai kan cahayanya udah terang. Ya, cahayanya sudah terang, otomatis ISO yang kita gunakan itu adalah sedikit. Oke, kita lihat penjelasannya yang benar ya. Misalnya ISO-nya rendah. Nah, artinya lebih sedikit cahaya diserap oleh sensor. Nah, kemudian hasil exposure-nya itu adalah fotonya lebih gelap. Nah, kalau ISO-nya tinggi, berarti kemudian hasilnya, iya, hebat kalian ini ya. Kemudian aperture, ya, besar kecilnya bukaan diafragma lensa saat foto diambil. Artinya, misalnya nih, kita berada di ruangan gelap. Hanya ada jendela. Ya, kita buka lebar-lebar jendelanya, maka yang masuk cahaya lebih banyak. Kemudian jika kita membuka jendela itu lebih sedikit, maka yang masuk cahaya lebih sedikit atau lebih kecil juga bisa ya. Untuk membuktikan semua kombinasi dari segitiga exposure tersebut, tadi segitiga exposure itu apa aja? Oke, sip, benar. Ya, jadi gandengannya ya, kalau digambarkan segitiga itu, si ini shutter speed, si ini aperture, di bawahnya adalah ISO. Kita belajar dulu menyeting di sini, ya, menyeting si segitiga exposure tersebut. Ibu akan menjelaskan dulu fitur-fitur elemennya, baru kalian nanti mencoba sambil menjawab diskusi LKPD-nya, ya. Oke. Di sini, lighting ini adalah fungsinya untuk mengatur pencahayaannya, ya. Misalnya nih, kalau kita di indoor, di dalam ruangan, ya, berarti kita menggunakan dim indoors, ya. Kemudian yang di sini adalah agak terang, ada cahaya banyak yang masuk lewat jendela. Itu kita ini ya, kita ekspresikan diri kita seperti itu, kita analogikan diri kita seperti itu, ya. Paham ya? Oke, kemudian di sini ada sunny. Itu artinya kita lagi di luar. Ya, artinya lagi di outdoor. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada distance. Artinya jarak si fotografer dengan si objek atau model. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa atur-atur dulu, ya. Nah, di sini ada focal length. Ada yang bisa mengartikan ini apa? Zoom in, zoom out, ya benar. Tapi kalau focal length itu adalah bidang dari si backgroundnya. Jadi kita jarak dari si fotografer dengan si model seperti itu. Paham ya? Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya di sini? Atau semuanya sudah paham? Good job. Tepuk tangan. Oke. Di sini kita settingannya menggunakan manual, ya, settingannya menggunakan manual. Mau bagi kelompok kalian dulu, ya. Mau bagi kelompok kalian dulu. Kelompok 1 ada Reza, kelompok 2 Bayu. Bertemu dengan masing-masing kelompoknya. Yang ini silakan bertukar duduknya. Yuk, cepat yuk.
Kan menggunakan HP juga boleh dengan menyekenkan barcode yang di sini. Ya, kalian pakai QR barcode, kemudian kalian scan seperti itu ya. Paham? Oke. Kemudian di sini kita menentukan lightingnya itu mostly sunny. Ya. Jadi harus semuanya, semua kelompok menggunakan settingan seperti ini. Settingan yang apa, yang benar, yang gimana sih gambar yang benar itu gitu. Ya ini kan penjelasan analisisnya. Udah kalian tulis kalau kalian ngerti. Dia terlalu terang ke. Iya, mirip. Tapi kan ada di sininya coba dibuka filenya yang tadi Bu kasih pakai flash di situ. Ya udah, kalau penemuan kalian begitu ya udah silahkan ditulis nilainya ini. Oke, silahkan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Rafflesia. Nama kelompok Bilana Pariski, Muhammad Bayu Setiawan, Yuni Febrianti, dan Reza Padian. Terus, foto pertama, shutter speed-nya 1/400, aperture-nya f/7,1 dan ISO-nya 800. Hasil fotonya kurang terekspos, akan tetapi ada kalanya Anda ingin melakukan ini, seperti menangkap detail objek yang sangat terang, dengan mengorbankan detail yang hilang di area berbayang. Ini dulu hasil analisisnya. Shutter speed-nya 1/320, aperture-nya f/4,5, ISO-nya 800. Hasil analisis terlalu terang. Ada yang menanggapi? Kan kelompoknya Aldi menanggapi. Ini dipegangin teman. Jadi shutter speed yang kita pakai itu sama kayak kalian, jadi 1/400. Tapi aperture kita itu f/4.0. Jadi aperture kita lebih rendah, yang dimana hasil kita bakalan lebih cerah gitu. Lebih cerah ya. Ya. Adalah hasil foto yang baik. Yang baik pencahayaannya ya. Oke. Dari sini sudah paham ya? Ya, dari sini sudah paham? Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya ini. Tadi kelompok apa? Bunga Rafflesia. Melalui diskusi. Nah, kalian sudah tahu apa itu shutter speed, kemudian apa itu ISO, kemudian itu aperture ya. Ketiga elemen tersebut kita harus kombinasikan agar mendapatkan apa? Cahaya foto yang bagus dengan cahaya yang baik. Nah, seperti itu. Jadi kita kombinasikan foto tersebut ya. Oke, mumpung masih ada waktu, sekarang Ibu akan memberikan kalian post test ya sebelum kita refleksi dari apa kegiatan kita hari ini. Mari kita renungkan dalam diri bagaimana sikap kita dalam pembelajaran hari ini. Apakah sudah berkontribusi positif? Kemudian selama pembelajaran, kalian merasa diri kalian sebagai apa yang sudah kita dapat hari ini di pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Hubungan dari ketiganya tersebut yang mempengaruhi hasil foto bisa jadi kekurangan cahaya atau underexport, atau kelebihan cahaya atau overexport. Dan tentunya foto yang baik adalah foto yang pencahayaannya tidak berlebihan ataupun kekurangan. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ini, perawatan alat fotografi ya. Oke, sekian, ditutup dulu semua monitornya. Nana ditutup dulu, di close semuanya, di close. Kemudian habis itu ketua kelas meminta